kita belum satu untuk menunjukkan spektrum kedaruratan kita itu pada titik mana. Karena dari sanalah kita jadi tahu bagaimana strategi mitigasi yang akan kita lakukan, apakah itu sangat berjangka pendek, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ataukah jangka menengah, bahkan jangka panjang. Mungkin saya akan memposisikan diri sebagai kita tidak sedang berdiri di tepi jurang, kita sudah berada di dalamnya. Ini juga provokasi dari Mas Andi Wijayanto juga. Pertanyaan yang dilemparkan panitia konferensi ini, apakah Republik dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini, Mei 2026, tidak lagi memerlukan jawaban panjang. Jawabannya ada di luar ruangan ini, di setiap sudut kehidupan warga negara. Rupiah hampir menyentuh 18.000 per dolar dan barangkali akan melewatinya minggu depan. Indeks-indeks global mengeluarkan saham-saham Indonesia yang dikaitkan dengan konglomerat-konglomerat besar, sebuah catatan kepercayaan dari pasar dunia yang harus kita baca dengan jujur. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, sementara daya beli rakyat kecil semakin tergerus. Papua memanas dan setiap hari kita menerima kabar tentang warga sipil yang meninggal. Ruang publik menyempit, 4 aktivis dikriminalisasi karena dituduh menghasut demonstrasi Agustus, dan seorang aktivis HAM bernama Andri Yunus, wakil koordinator Kontras, kini menjadi buta permanen pada mata kanannya akibat air keras yang diseramkan oleh personel Bais TNI. Saya menyebut semua ini dalam satu nafas bukan untuk membebani ruangan dengan daftar keluhan. Saya menyebutnya karena saya ingin kita melihat sesuatu yang sering luput ketika persoalan-persoalan ini dibicarakan satu persatu. Semua ini bukan rangkaian kebetulan yang berdekatan. Semua ini adalah gejala dari satu penyakit yang sama. Dan penyakit itu izinkan saya menamainya pagi ini bukan sekedar krisis ekonomi, bukan sekedar krisis hukum, bukan sekedar krisis kebijakan. Dan sebelum saya melanjutkan, ada satu lapisan yang ingin saya namai yang sering luput ketika kita berbicara tentang krisis hari ini. Krisis yang sedang kita alami tidak datang dari ruang hampa, tidak datang dengan ujuk-ujuk. Ia adalah kelanjutan dari ketidakadilan yang tidak pernah diselesaikan. Penyangkalan terhadap kekerasan seksual Mei 98 yang sampai hari ini tidak pernah diakui sebagai kejahatan negara. Keluarga-keluarga korban Talang Sari, Semanggi, Trisakti, Munir, dan korban penculikan 97, 98 yang masih berdiri setiap Kamis di depan istana menunggu pengakuan yang tidak pernah datang. Penghapusan fakta-fakta sejarah dari buku-buku pelajaran kita dan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di tengah pemiskinan struktural dengan perempuan yang justru semakin terpinggirkan dari program-program pembangunan yang katanya untuk rakyat. 2045 dipersilakan untuk naik ke panggung. Selamat pagi Mbak Dani, terima kasih sudah hadir. Yang kedua ada Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, Ketua Yayasan Paramadina sekaligus stafsus Wapres Bidang Ekonomi 2014-2019. Terima kasih Bapak. Ini perlu disebutkan agar kita tahu konteks orang yang merubah dari dalam dan kita dari luar Bapak ya. Apakah uji cobanya berhasil? Nah, kita bahas di isu krisis ini. Nah, yang ketiga ada Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas periode 2022-2023, sekaligus peneliti senior pertahanan keamanan. Selamat datang, Mas Andi. Dan yang kelima, tadi malam waktu kami bertemu ceritanya sungguh empatik. Beliau berangkat dari ujung timur Indonesia, penerbangan ke Jogja, dan di usia beliau kereta dari Jakarta ke Jogja itu. Mari kita berikan rasa hormat dan tempat sepenuhnya kepada Romo Leokleden, dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Leda Lero. Ya, selamat datang.
rekan-rekan dan para hadirin semuanya sudah lengkap hadir di tengah kita. Kita ingin mengantarkan sesi ini sebagai sesi yang